Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, ini video saya yang ke-553. Video ini akan menjelaskan tentang bab 3, penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan atau UKP, laboratorium, dan kefarmasian. Tentang standar 3.1 yaitu penyelenggaraan pelayanan klinis dan kriteria 3.1.1, penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari penerimaan pasien dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pasien serta mempertimbangkan hak dan kewajiban pasien. Ini juga masih berasal dari Kemenkes 165 tahun 2023 tentang standar akreditasi puskesmas. Sobat sehat, adapun pokok pikiran dari kriteria 3.1.1 ini meliputi A. Puskesmas wajib meminta persetujuan umum atau general consent dari pengguna layanan atau keluarganya terdekat. Persetujuan terhadap tindakan yang berisiko rendah, prosedur diagnostik, pengobatan medis lainnya, batas yang telah ditetapkan, dan persetujuan lainnya termasuk peraturan tata tertib dan penjelasan tentang hak dan kewajiban pengguna layanan. Nah, mengenai hak dan kewajiban pengguna layanan ini, Sobat Sehat sudah bisa mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi undang-undang yang terbaru. Kemudian pokok pikiran B, keluarga terdekat adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung, atau pengampunya. C. Persetujuan umum diminta pada saat pengguna layanan datang pertama kali, baik untuk rawat jalan maupun setiap rawat inap dan dilaksanakan observasi atau stabilisasi. Pokok pikiran D, penerimaan pasien rawat inap didahului dengan pengisian formulir tambahan persetujuan umum yang berisi penyimpanan barang pribadi, penentuan pilihan makanan dan minuman, aktivitas, minat, privasi, serta pengunjung. E. Pasien dan masyarakat mendapat informasi tentang sarana pelayanan antara lain tarif, jenis pelayanan, proses dan alur pendaftaran, proses dan alur pelayanan, rujukan, dan ketersediaan tempat tidur untuk puskesmas perawatan atau rawat inap. Informasi tersebut tersedia di tempat pendaftaran ataupun disampaikan menggunakan cara komunikasi massa lainnya dengan jelas, mudah diakses, serta mudah dipahami oleh pasien dan masyarakat. Pokok pikiran F, kepala puskesmas dan penanggung jawab pelayanan klinis harus memahami tanggung jawab mereka dan bekerja sama secara efektif dan efisien untuk melindungi pasien dan mengedepankan hak pasien. G. Keselamatan pasien sudah harus diperhatikan sejak pertama pasien mendaftarkan diri ke puskesmas dan berkontak dengan puskesmas, terutama dalam hal identifikasi pasien, minimal dengan 2 identitas yang relatif tidak berubah, yaitu nama lengkap, tanggal lahir, atau nomor rekam medis, serta tidak boleh menggunakan nomor kamar pasien atau lokasi pasien dirawat. H. Informasi tentang rujukan harus tersedia di dokumen pendaftaran, termasuk ketersediaan perjanjian kerjasama atau PKS dengan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau FKTRL yang memuat jenis pelayanan yang disediakan. I. Penjelasan tentang tindakan kedokteran minimal mencakup 1. Tujuan dan prospek keberhasilan. 2. Tata cara tindakan medis yang akan dilakukan. 3. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi. 4. Alternatif tindakan medis lain yang tersedia dan risiko-risikonya.
5. Prognosis penyakit bila tindakan dilakukan. Dan 6. Diagnosis. Selanjutnya pokok pikiran J. Pasien dan keluarga terdekat memperoleh penjelasan dari petugas yang berwenang tentang tes atau tindakan, prosedur, dan pengobatan mana yang memerlukan persetujuan dan bagaimana pasien dan keluarga dapat memberikan persetujuan. Misalnya, diberikan secara lisan, dengan menandatangani formulir persetujuan, atau dengan cara lain. Pasien dan keluarga memahami isi penjelasan dan siapa yang berhak untuk memberikan persetujuan selain pasien. Pokok pikiran K, pasien atau keluarga terdekat yang membuat keputusan atas nama pasien dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan pelayanan atau pengobatan yang direncanakan atau meneruskan pelayanan atau pengobatan setelah kegiatan dimulai, termasuk menolak untuk dirujuk ke vaskes yang lebih memadai. Pokok pikiran L, pemberi pelayanan wajib memberitahukan pasien dan keluarga terdekat tentang hak mereka untuk membuat keputusan, potensi hasil dari keputusan tersebut, dan tanggung jawab mereka berkenaan dengan keputusan tersebut. N. Jika pasien atau keluarga terdekat menolak, maka pasien atau keluarga diberitahu tentang alternatif pelayanan dan pengobatan, yaitu alternatif tindakan pelayanan atau pengobatan. Misalnya, pasien diare menolak diinfus, maka pasien diedukasi agar minum air dan oralit sesuai kondisi tubuh pasien. N. Puskesmas melayani berbagai populasi masyarakat, termasuk diantaranya pasien dengan kendala dan atau berkebutuhan khusus, antara lain balita, ibu hamil, disabilitas, lanjut usia, kendala bahasa dan budaya, atau kendala lain yang dapat berakibat terjadinya hambatan atau tidak optimalnya proses asesmen maupun pemberian asuhan klinis. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi pasien dengan risiko, kendala, dan kebutuhan khusus serta diupayakan kebutuhannya. O. Untuk mencegah terjadinya transmisi infeksi, diterapkan protokol kesehatan yang meliputi penggunaan alat pelindung diri, jaga jarak antara orang yang satu dengan yang lain, dan pengaturan agar tidak terjadi kerumunan orang, mulai dari pendaftaran dan di semua area pelayanan. Sedangkan elemen penilaian dari kriteria 3.1.1 ini meliputi A. Tersedia kebijakan dan prosedur yang mengatur identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan risiko, kemudian kendala dan kebutuhan khusus. Jadi ini disiapkan SK dan SOP. Kemudian yang B, pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan, pedoman, protokol kesehatan, dan prosedur yang ditetapkan dengan menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan keselamatan pasien. Di sini berarti harus disusun regulasi, kemudian nanti surveyor akan melakukan observasi, meminta wawancara, dan melakukan simulasi. C. Puskesmas menyediakan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan mudah diakses tentang tarif, jenis layanan, proses dan alur pendaftaran, proses dan alur pelayanan rujukan, dan ketersediaan tempat tidur untuk puskesmas rawat inap. Kemudian, elemen penilaian yang D, persetujuan umum diminta saat pertama kali pasien masuk rawat jalan dan setiap kali masuk rawat inap. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas kriteria 3.1.1 dan kita akan bertemu di video 554 untuk membahas tentang bab 3,
standar 3.2 dan kriteria 3.2.1, yaitu penapisan atau screening dan proses kajian awal dilakukan secara paripurna, mencakup berbagai kebutuhan dan harapan dari pasien dan keluarga, serta dengan mencegah penularan infeksi. Asuhan pasien dilaksanakan berdasarkan rencana asuhan medis, keperawatan, dan asuhan klinis yang lain dengan memperhatikan kebutuhan pasien dan berpedoman pada panduan praktek klinis. Untuk panduan praktek klinis yang medis di FKTP, ini ada 2 yang terbaru. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.